Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Andre dalam video pembelajaran sistem komputer. Nah, kali ini kita akan membahas mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, register. Nah, buat kalian yang belum tahu, materi kali ini tuh merupakan materi lanjutan dari materi kita yang sebelumnya yaitu gerbang logika. Kalau kalian ingat, kan gerbang logika itu ada gerbang logika AND, OR, NOT, dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan lanjutannya, di mana ini termasuk rangkaian rangkaian sambungan dari gerbang logika sebelumnya yang kita bahas. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kalian bisa melihat di materi PDF yang telah Bapak kasih ke ketua dan akan di-share ke kalian. Dan juga kalian bisa perhatikan video ini dengan seksama untuk lebih detailnya. Atau mungkin jika kalian ingin bertanya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu adalah rangkaian multiplexer. Nah, multiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima beberapa masukan data secara otomatis dan pilih salah satu dari masukan tersebut pada waktu tertentu untuk dikeluarkan pada keluaran. Nah, untuk masukannya itu disebut input dan keluarannya disebut output. Nah, berarti maksudnya dari sini itu dalam inputnya, dia itu dimasukkan data dalam inputnya, lalu diproses dan juga dia itu memasukkan banyak data, misalnya 4 data dimasukkan, diinputkan 4 data, dan untuk outputnya diproseskan dan dikeluarkan menjadi satu output. Nah, contohnya kalian bisa lihat di gambar pertama, di mana ada 4 input A, B, C, dan D diproses melalui multiplexer sehingga dihasilkan satu output, satu keluaran. Nah, fungsinya multiplexer itu apa sih? Umumnya, fungsi multiplexer itu sebagai seleksi data. Dan juga dia itu memiliki beberapa fungsi yang lain, seperti yang pertama data routing, pengurutan dari sebuah operasi, konversi bilangan pada rangkaian dari rangkaian paralel ke rangkaian seri, menghasilkan sebuah bentuk gelombang yang ada, dan menghasilkan sebuah fungsi dari logika tersebut. Dan intinya, fungsi dari multiplexer ini yaitu mereka ini memegang data lah, mengolah data. Mereka juga mengkonversi data, mengkonversi bilangan supaya bisa transisi dari rangkaian paralel ke rangkaian seri. Nah, dalam kelistrikan itu kan ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, di mana jika mereka ingin melakukan transisi dalam dalam rangkaian kelistrikan ini, mereka memerlukan konversi bilangan. Nah, disinilah multiplexer berguna. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, ada rangkaian decoder. Nah, pengertian decoder adalah alat yang digunakan untuk mengembalikan proses encoding sehingga dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Fungsi dari decoder adalah untuk memudahkan kita menyalakan 7 segment. Nah, kita lihat yang pertama dulu, di mana pengertian yang pertama digunakan untuk mengembalikan proses encoding sehingga dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Nah, jadi ini decoder ini merupakan kebalikan dari encoder. Nah, di mana untuk dalam suatu data atau suatu komunikasi data, untuk melihat dan menerima informasi asli dari data tersebut, kita membutuhkan decoder. Atau untuk menerjemahkan suatu data, kita bisa menggunakan decoder. Lalu, decoder juga diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Nah, di sini maksudnya dalam sebuah rangkaian logika, nah dia itu ditugaskan untuk menerima input biner. Jadi itu dia tuh menerima masukan berbentuk bilangan biner dan dia tuh mengaktifkan salah satu outputnya, dikeluarkannya sesuai dengan urutan biner tersebut supaya datanya jalan dan rangkaian listriknya bisa jalan. Lalu fungsi dari decoder adalah untuk memudahkan kita menyalakan 7 segment. Nah, buat kalian yang belum tahu 7 segment itu apa, 7 segment itu ialah suatu layar digital lah contohnya. Nah, kalian misalnya punya jam tangan digital, nah itu kan ada tuh misalnya
ada tulisan jamnya tuh, misalnya jam 3:30, dan dia berbentuk digital, ada LCD-nya. Nah, itu termasuk ke dalam 7 segment. Nah, itu untuk mengaktifkannya mereka menggunakan decoder. Nah, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rangkaian register. Rangkaian register adalah sebuah rangkaian yang berupa flip-flop yang bisa menyimpan dalam jumlah atau kapasitas yang banyak, atau bisa dibilang dengan jumlah yang melebihi dari yang seharusnya. Dan juga merupakan kumpulan dari suatu bagian memori yang bekerja sebagai tim. Nah, di mana fungsi dari, maksudnya di mana pengertian dari register ini yaitu merupakan rangkaian yang berupa flip-flop yang bisa menyimpan atau dalam jumlah atau kapasitas yang banyak. Nah, apa yang disimpan? Yang disimpan itu maksudnya itu adalah data yang sebelumnya kita bahas, data dalam rangkaian kelistrikan. Nah, di mana data tersebut dalam jumlah banyak, mereka tuh bisa diurus dan disimpan oleh si register ini, dan bisa dibilang dengan jumlah yang melebihi dari yang seharusnya. Nah, misalnya ini datanya ini besar, masih tetap bisa disimpan oleh register, dan juga merupakan kumpulan dari suatu bagian memori yang bekerja sebagai tim. Nah, dari dalam memori ini jika dikumpul-kumpulkan dalam sebuah rangkaian, nah ini nih disebut dengan register, sama dengan register. Dan kumpulan-kumpulan memori ini bekerja sama sebagai tim untuk mengolah data. Nah, kalian bisa lihat di gambar di bawahnya untuk rangkaian register, di mana kotak-kotak ini kita anggaplah sebagai penyimpan datanya. Lalu datanya itu ada D0, D1, D2, dan seterusnya. Lalu ada Q0, Q1, dan seterusnya. Nah, itu tuh merupakan data yang disimpan dalam kotak-kotak register ini. Nah, fungsi register antara lain, yang pertama ada register buffer, berguna untuk menyimpan sebuah kata dalam bentuk digital. Nah, misalnya nih, kalian bisa lihat di kantor-kantor di mana ada tulisan selamat datang dari papan elektronik digital. Nah, di situ tuh kata-katanya tuh kata-kata selamat datang, misalnya selamat datang. Nah, itu tuh disimpan dalam bentuk disimpan di dalam register, sehingga bisalah ditampilkan kata-kata selamat datang di dalam papan elektroniknya. Dan kata-katanya kan berbentuk digital gitu kan. Lalu ada register buffer terkendali, berguna dalam menyimpan data yang lebih besar dari 1 bit. Nah, untuk data yang lebih dari 1 bit, maka register buffer terkendali yang mengurusnya. Lalu ada register geser, yang berguna dalam proses penggeseran. Yang digeser ini maksudnya adalah datanya. Misalnya ingin mereplace data atau mengganti data atau mengubah data ataupun menggeser data, itu tuh menggunakan register geser. Lalu register geser terkendali berguna dalam menyusun operasi susunan. Nah, misalnya dalam pengurutan datanya untuk membentuk sebuah program dan sistem operasi. Nah, mereka nih menggunakan register geser terkendali dalam pengerjaannya. Lalu register paralel in serial out berfungsi sebagai masukan data. Nah, untuk masukan datanya menggunakan register paralel in serial out. Lalu ada register serial in serial out sebagai penyalur data lewat media tunggal. Nah, dan untuk menyalurkan datanya, menyalurkannya maksudnya dari rangkaian lain ke rangkaian yang lain, itu menggunakan register serial in serial out. Baik, sepertinya cukup sampai di sini materi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dengan materinya, Bapak akan bantu kalian melalui kolom komentar di bawah, ataupun kalian bisa menghubungi kontak Bapak di kolom deskripsi. Baik, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.